Nah, oleh karena itu kita ini kada usahlah ibarat kata nang apa ngarannya itu terlalu berpusing-pusing. Berpusing-pusing masalah dunia. Mencari rezeki oke, bujur. Begawi bujur itu ikhtiar kita, tapi jangan sampai ibarat kata mengumpulkan harta tadi sampai lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, itu jangan. Nggih, karena ginilah kata ulama ya, walaupun rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ini kan kalau kita masih di alam rahim lah, di alam rahim itu kan ditentukan tuh, rezeki ikam sekian, jar Allah Ta'ala, umur ikam sekian, bini ikam sekian, anak ikam sekian, sampai semuanya ya dah. Nah, jar ulama itu waktu 120 hari, masuk bulan keempat, setelah ada jas betangan berdaging baru roh ditiupkan. 40 hari ketiga, berarti 120 hari. Nah, di situ perjanjian antara si janin dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau si janin ini menerima, terima nih ya, siap ya Allah, ulun siap menerima takdir ulun seperti itu nanti. Maka keluarlah anak itu hidup dia, lahir hidup. Ya kita ini, cuman kita ini lupa sudah, memori itu dilupakan lawan Allah Ta'ala, dilupakan lawan Allah Ta'ala. Nah, jar ulama, tapi kalau seandainya anak itu janin tadi nih ya, ketika ditentukan Allah Ta'ala begini nasib ikam, begini nasib ikam, hakunlah ikam, bahasa kitanya hakun kada. Kalau kada hakun dia, berarti sampai di situ dia, yaitu bahasa kitanya keguguran. Anak tadi keguguran. Kenapa? Karena dia kada sanggup menyandang musibah nanti ketika hidup di dunia itu. Sampai di situ aja jatahnya. Nah, salah satu yang ditentukan itu adalah rezeki kita tadi. Jatahnya sekian ya sekian, kadang mau tertukar lawan orang. Rezekinya orang pun juga kadang tertukar lawan kita. Namun kata ulama nih lah, walaupun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, masing-masing punya batasan rezekinya. Tetapi kata ulama, rezeki yang sampai kepada kita ini, sampai kita nanti mati, kontrak kita mati nanti habis, itu jar ulama terbagi kepada 4. Terbagi kepada 4. Walaupun sudah ditentukan, tapi cara ikhtiarnya itu terbagi kepada 4. Yang pertama jar ulama, rezeki alladzi la yuhsalu illa bil kasbi. Rezeki itu tidak bisa kita dapat kecuali kita cari. Kecuali kita mencarinya, kita jemput. Ini contohnya kalau kita, contoh ringan saja panglah, hendak makan. Kalau kita lapar, makan. Kalau kita hendak kenyang, maksudnya makan. Kada mau pang nasi dipelototin begitu, kenyang, kada mau. Kada mau kenyang parut. Mesti diambil nasi tadi, dikunyah, hanya ditelan. Nah, sebelum jadi nasi, mencari kita dulu duit, mencari duit kesana kemari. Alhamdulillah menukar beras, menukar iwak, menukar sayur, menukar bumbu-bumbu, suruh bini kita memasak. Hanyar imba itu, masaklah makanan tadi, hanyar kita makan. Ini adalah rezeki yang kita cari. Kita hendak bisi mobil, cari duit dulu. Terkumpul duit, hanyar nukar mobil. Begitu juga motor, begitu juga pakaian, begitu juga rumah, macam-macam ya. Ini namanya rezeki yang mesti dicari, mesti dijemput. Yang kedua, rezeki yang sudah suratan takdir. Maksud suratan takdir itu ya memang sudah jatahnya seperti itu, kada boleh dirubah-rubah. Ya, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, bagaimana contohnya itu?
Contohnya umpama kita terlahir di dunia ini jadi orang Indonesia, dilahirkan di Indonesia, dilahirkan di Banjar, dilahirkan di Sulawesi, dilahirkan di Balikpapan, dilahirkan di sini di situ. Warna kulit kita ada yang hitam, ada yang sawo mateng, ada yang sawo kematangan, buruk berarti kulitnya. Ada nang putih, ada nang kuning langsat, ada nang kuning langsat buruk, ada juga macam-macam aja. Ada nang mancung hidung, ada nang pesek, ada nang minimalis. Ini takdir Allah Ta'ala. Ada nang pendek, ada nang panjang, ada nang gemuk, ada nang kurus. Itu sudah takdir, sudah takdir begitu. Rezeki kita memang segitu batasnya. Ini yang berkaitan dengan fisik, tidak boleh dirubah-rubah oleh kita. Orang terlahir sipit, dibelah sirinya supaya jadi belok, haram hukumnya. Nah, orang hidungnya mancung, dipotong tulangnya jadi pesek. Pian melihat ada ulun tahun kemarin haji, tahun ini kan kada bisa bahaji, ketat sekali. Jadi tahun kemarin tuh bahaji ulun bawa jamaah, tetamu orang Indonesia. Jadi ulun begawe di mana ikam? Begawe kedokteran di Riyadh. Apa ikam gawian? Di rumah sakit bidang operasi. Operasi apa ikam? Kecantikan katanya. Adakah di Arab kecantikan? Oh banyak dia. Perempuan Arab itu dia hampir tiap hari ada nang operasi hidung. Hidungnya kan terlalu mancung tuh. Apalagi nang tulang hidungnya sini yang tinggi nang kayak burung kakatua tuh nah. Hidung. Nggak mau dia, dipotongnya ini nah. Jar ulun alhamdulillah kita jadi diciptakan oleh Allah Ta'ala jadi hidung pesek. Orang Arab ketujuh dia melihat hidung pesek. Lah kita hendak hidung pancung, bebuahannya hendak hidung pesek. Bulan September lalu ulun bawa jamaah ibu-ibu dari hotel hendak berumrah ke Masjidil Haram, berpapasan lawan bebuahan orang Turki, orang apa gitu ya, orang nang putih-putih. Bebinian ini kan ada nang belum suah ke Mekah, jadi melihati nang bebina nang putih-putih ini nang bungas-bungas ini. Ulun padai, oh ibu-ibu, pian melihat bebuahannya bungas kada, bungas gurai, bungas abu yai jannya. Tapi bebuahannya itu melihat bebuahan pian ini bungas. Bebuahannya itu melihat pian ini bungas-bungas jarnya. Nah, kan? Itu memang seperti itu sudah manusia kada suah puas. Nah kalau seandainya rezeki yang sudah ditakdirkan seperti itu modelnya dirubah-rubah, haram hukumnya. Sudah punya alis, dicabut alisnya, diganti tato alis. Sudah punya hidung mancung, dipesekin. Sudah hidung pesek, dimancungin. Bibirnya tipis, dijeberin, disuntik. Gigi dipotongin, diganti gigi palsu. Haram hukumnya. Kenapa ini? Ini merubah ciptaan Allah. Itu takdir sudah seperti itu, mau bagaimana lagi? Tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah, hukumnya haram. Tapi tidak semuanya pang dilarang. Ada yang memang disuruh bukan dirubah, tapi dilawat di tubuh kita ini. Seperti apa? Seperti rambut, kumis, jenggot. Ini dilawat, dirapiin. Nah, bulu ketek, jangan panjang badan bulu ketek kayak Samson Betawi, kekuatannya di bulu ketek. Dilarap. Bulu ari-ari itu dilarap. Alat kelamin yang belum berhitan dihitan, bukan merubah ciptaan Allah, enggak, itu memperbagus ciptaan Allah Ta'ala. Karena itu memang dianjurkan. Bibir sumbing, itu kata ulama boleh dioperasi. Bibir sumbing, enggak apa-apa dioperasi. Entah gimana cara ngoperasinya tuh. Ada yang cuma bibirnya aja yang sumbing.
Ada yang sampai ke langit-langitnya bolong. Ulun suah mentasmiakan bayi, bibir jadi sumbing sampai ke apa ngarannya nih? Langit-langitnya bolong. Jadi ulun jangan khawatir Bapak Ibu, ini anak sampean masih kecil. Nanti operasi. Paling-paling berapa juta operasinya. Dia operasi lawan abah mamanya. Imbah itu baik ya sudah. Ketemu lawan ulun di jalan, nah sudah cantik anaknya. Gereja, alhamdulillah sudah dioperasi. Boleh dioperasi? Boleh. Nah, tapi yang sudah takdir yang memang seperti telinga, mata, hidung, ini tidak boleh dioperasi plastik. Alah. Kalau merawat boleh, kulitnya hirang. Di skincare kah, supaya glowing. Kulitnya jadi putih. Muhanya putih, lehernya hirang. Kayak orang pengantin ya, muhanya putih, lehernya putih juga, pas tangannya hirang tangannya. Ini namanya siang malam ini ya, siang malam.